Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai massa atom dan massa atom rata-rata. Baik, ini adalah tabel periodik. Dalam tabel periodik ini ada berbagai unsur-unsur yang digolongkan. Yang atas ini adalah golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4, 5, 6, 7, dan 8A. Golongan 1A di sini disebut sebagai golongan alkali, kemudian golongan 2A disebut sebagai golongan alkali tanah, 3A disebut sebagai golongan boron, 4A karbon, 5A nitrogen, dan 6A biasanya disebut sebagai kalkogen. Kemudian kalau 7A disebut sebagai golongan halogen dan 8A disebut sebagai golongan utama. Dalam tabel periodik ini, apakah unsur-unsurnya akan tetap sama seperti ini ataukah masih ada tambahan? Maka jawabannya adalah ini bisa berkembang. Jadi unsur-unsur yang bawah ini yang bergambar atau berwarna abu-abu ini adalah unsur-unsur yang baru ditemukan, sehingga ini ditambahkan di sini sesuai dengan sifat-sifatnya berdasarkan golongan tertentu. Nah, misalkan di sini ada UO, ada US, ada LV, ada UP, ada F, L, dan kemudian ada UT. Nah, ini adalah unsur-unsur yang baru ditemukan, dan bisa jadi ketika ada tambahan unsur-unsur yang baru, maka bisa jadi ini ada masih ada yang ditambahkan lagi, ya. Nah, dalam tabel periodik ini kemudian dicontohkan, ya, ini adalah atom Fe, di mana atom Fe ini memiliki nomor atom sebesar 26 dan kemudian atom Fe ini memiliki massa atomnya adalah 55,8. Jadi angka atas sebelah kanan di sini ini adalah menunjukkan nomor atomnya, sedangkan sebelah kiri ini adalah menunjukkan massa atomnya. Ya, begitu juga dengan unsur-unsur yang lain atau dengan atom-atom yang lain di sini. Kalau misalkan saya punya atom karbon, di mana atom karbon ini memiliki nomor atomnya adalah 6 dan massa atomnya adalah 12,01. Ini adalah massa atom rata-rata, ya. Yang pertama dulu, apa sih massa atom, ya? Jadi massa atom ini sangat erat kaitannya dengan jumlah elektron, kemudian jumlah proton, dan jumlah neutron. Kita review dari materi yang dulu, yaitu mengenai nomor atom, nomor massa, dan isotop, di mana kalau ingin menentukan massa atom atau nomor massa itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kalau kita lihat di sini tabel periodik, misalkan saja saya punya di sini misalkan atom fluor, ya, di mana atom fluor ini memiliki nomor atomnya adalah 9 dan massa atomnya adalah 18,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 19. Maka kita tahu nomor massanya adalah massa atomnya adalah 19. Kemudian jumlah elektronnya di sini, jumlah elektronnya adalah 9, itu adalah sama dengan nomor atom. Kemudian jumlah elektronnya juga 9, nomor atomnya 9. Kemudian bagaimana dengan neutronnya? Karena nomor massa atau massa atom itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, maka otomatis jumlah neutronnya adalah sama dengan 10, ya. Maka otomatis ini untuk massa atomnya adalah sama dengan 19. Begitu juga dengan kalau kita ingin menentukan berapa sih neutron dari suatu atom. Misalkan saya punya di sini adalah atom karbon. Atom karbon yang memiliki massa atomnya adalah 12,01 atau dibulatkan menjadi 12 dengan nomor atomnya adalah 6, maka otomatis ini 12 kurangi 6 karena jumlah protonnya adalah 6 atau jumlah elektronnya adalah 6, maka otomatis di situ neutronnya juga 6. Nah, itu adalah sekilas, ya, dari kita ingin menentukan nomor massa, kemudian mengetahui proton, elektron, dan neutron. Berikutnya, apa sih massa atom atau atomic massa itu? Berikutnya adalah kita akan pelajari mengenai massa atom dan massa atom rata-rata. Atom biasanya disebut sebagai berat atom, itu adalah massa atom dalam satuan AMU atau SMA, yaitu atomic massa unit. Ya.
Massa atom ini terkait erat dengan proton, elektron, dan neutron. Jadi kalau kita mengulas materi yang lalu bahwasanya untuk mengetahui massa atom atau nomor massa itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah dengan neutronnya, ya, di mana kalau ingin mengetahui misalkan saja dalam tabel periode ini kita punya atom fluor, ya, di mana atom fluor ini memiliki nomor massanya atau massa atomnya adalah 18,9, ya, maka kita bulatkan menjadi 19. Kemudian nomor atomnya adalah 9 atau jumlah elektronnya ada 9, maka untuk mengetahui berapa sih neutron, ya, maka 19 kurangi dengan 9 sama dengan 10, maka itu adalah untuk mengetahui neutronnya, ya. Begitu juga dengan misalkan saja saya punya atom karbon, di mana atom karbon ini memiliki massa atomnya adalah 12,01 dan memiliki proton dan elektronnya adalah 6. Maka jumlah neutronnya adalah sama dengan 6, ya. Berikutnya, sesuai dengan perjanjian internasional bahwasanya satu atom dari isotop karbon yang disebut sebagai karbon 12 yang memiliki 6 proton dan 6 neutron memiliki massa tepat 12 SMA atau AMU ini dipakai sebagai standar, ya, dalam menghitung massa atom unit, ya, atau satuan massa unit. Jadi massa atom itu didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon dengan isotop 12. Ya. Sehingga di sini kalau ingin menentukan massa atom suatu karbon 12 itu adalah sama dengan 12 SMA atau satuan massa atom. Sehingga satu SMA atau satu AMU, ya, satu AMU sama dengan massa satu atom karbon 12 dibagi dengan 12, ya. Nah, berikutnya adalah massa atom rata-rata. Massa atom rata-rata itu dihitung berdasarkan kelimpahannya di alam, itu berdasarkan isotop-isotopnya karena atom-atom ini memiliki isotop yang berbeda. Contohnya saja untuk atom karbon. Atom karbon itu memiliki isotop 12 dan memiliki isotop 13. Di mana kelimpahan di alam ternyata isotop 12 itu kelimpahannya sebesar 98,9% dan isotop 13 itu adalah sama dengan 1,1%. Sehingga untuk menentukan massa atom rata-ratanya adalah 98,9% dikalikan dengan 12 AMU ditambah dengan 1,1% kalikan dengan 13 AMU sehingga totalnya adalah sama dengan 12,01 AMU untuk atom karbon yang dijadikan sebagai standarnya. Nah, berikutnya adalah kita ingin menentukan bilangan Avogadro dan massa molar suatu unsur. Jadi, karena atom ini adalah sangat kecil, ya, maka untuk menentukan berapa banyaknya atom ini, maka kita harus mempunyai suatu satuan, ya, di mana satuannya adalah bisa menggunakan mol. Untuk menentukan banyaknya misalkan gelas. Kalau gelas itu berjumlah 12 itu sama dengan 1 lusin, ya. Lusin itu adalah satuan yang menunjukkan banyaknya gelas, misalkan saja gelas itu berjumlah 12, ya. Sama halnya dengan itu, maka untuk menentukan berapa banyaknya atom, jumlah atom, maka kita menggunakan satuan yang dimaksud sebagai satuan mol. Nah, jadi dalam sistem SI, mol itu adalah banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar, baik itu adalah atom, molekul, atau partikel yang lain, sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam tepat 12 gram atau 0,01 kg isotop karbon 12. Nah, jumlah atom sebenarnya di dalam 12 gram karbon 12 ini ditentukan melalui percobaan. Yang menemukannya adalah Amedeo Avogadro, yaitu ilmuwan Italia. Sehingga
Di sini ya disebut sebagai bilangan Avogadro. Sehingga nanti untuk menentukan berapa sih banyaknya bilangan Avogadro itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita lihat di sini misalkan saja. Ternyata dalam satu molekul H2O, di mana satu molekul H2O ini ternyata berisi sebanyak 18 amu. 18 amu ini dapat dari mana? Kita lihat di sini. H2O ini terdiri dari atom H ya dan terdiri dari atom O, di mana atom H-nya adalah sebanyak 2 dan atom O-nya adalah 1. Maka kita jumlahkan di mana atom H itu memiliki masanya adalah sama dengan 1, sedangkan atom O itu memiliki massa sama dengan 16 karena di situ ada sebanyak H-nya adalah 2, maka 1 kalikan 2 sama dengan 2. Kemudian O-nya adalah sebanyak 1, maka 16 kali 1 sama ini adalah sama dengan 18 amu untuk satu molekul H2O. Jadi ternyata dalam 1 mol H2O itu berisi, ini adalah gram ya, gram per mol. Maka di sini 1 mol H2O itu berisi sama dengan 18 gram. Ya. Kemudian bagaimana hubungan antara di sini adalah gram, mol, dan kemudian di sini untuk menentukan unit formula atau formula unitnya atau untuk menentukan berapa jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya, maka kita lihat di sini hubungannya adalah untuk menentukan mol yang hubungannya adalah dengan gram, maka mol suatu unsur itu adalah sama dengan massa dibagi dengan AR. Untuk mengetahui mol suatu senyawa, maka sama dengan massa dibagi dengan mR. Misalkan saja tadi, ada sebanyak di sini adalah 18 gram. 18 gram untuk 1 mol H2O. Ya. Maka kalau ingin menentukan di sini hubungan antara mol dengan gram, di mana untuk H2O tadi jika terdiri dari 18 gram ya, gram H2O dan sedangkan H2O sendiri itu memiliki massa satuan atomnya adalah 18 gram per mol, maka otomatis H2O ini jumlah molnya adalah sama dengan di sini sama dengan 18 dibagi gram dibagi dengan 18 gram per mol. Ya, gram bagi gram coret, tinggal di sini adalah 1 mol. Jadi ketika ada sebanyak 18 gram H2O, maka terdiri dari 1 mol H2O ya, karena tepat massa atom unitnya atau atomik massa unitnya adalah sama dengan 18 gram per mol. Kemudian jika kita hubungkan dengan berapakah jumlah partikelnya, maka kita hubungkan dengan bilangan Avogadro, di mana jumlah partikel ya itu adalah sama dengan jumlah mol kalikan dengan bilangan Avogadro. Misalkan saja tadi saya punya 1 mol H2O. Maka 1 mol H2O di sini, maka jumlah partikelnya adalah sama dengan 1 mol kalikan dengan bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro adalah 6,02 ini kali ya, 02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah jumlah partikelnya, sehingga tepat nilainya adalah sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul ya. Itu jika ingin menentukan jumlah partikel atau jumlah mol. Misalkan lagi, kalau saya punya di sini adalah ada NaOH ya, di mana NaOH misalkan saja NaOH ini saya punya sebanyak 80 gram NaOH. Nah, 80 gram NaOH, maka NaOH ini karena terdiri dari Na, kemudian O dan H, maka kita hitung untuk AR dari Na di sini adalah sama dengan 23 massa atomnya, kemudian O di sini adalah 16, sedangkan H adalah
1 ya, karena ini semua jumlahnya adalah 1 atom, maka tepat langsung dijumlahkan saja sama dengan 40 gram per mol. Maka di sini kalau ingin mengetahui berapa jumlah partikel dari 80 gram NaOH, maka di sini kita cari dulu molnya. Mol dari NaOH dari 80 gram tadi adalah sama dengan berapa, yaitu mol NaOH sama dengan sini ada 80 gram ya dibagi dengan 40 gram per mol. Maka di sini tinggal sama dengan ada 2 mol. Jadi ada sebanyak 2 mol NaOH dalam 80 gram NaOH. Nah, sekarang jika ingin menentukan berapa jumlah partikel dari NaOH 80 gram ini, maka X dari NaOH di sini adalah sama dengan 2 mol kalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Sehingga di sini adalah sama dengan di sini sekitar ini 4, ini 4, kemudian ini 0. Ini adalah sama dengan 12,044 kali 10 pangkat 23 ya, 23 partikel atau molekul. Ingin menentukan mol dari satu unsur, maka massa dibagi dengan AR. Kalau ingin mengetahui mol dari satu senyawa, maka massa dibagi dengan MR. Ya. Misalkan saja saya punya di sini adalah, hitunglah molekular massa untuk sulfur dioksida. Ya. Maka kita hitung S-nya ada sebanyak 1 atom S dan O-nya adalah sebanyak 2 atom. Maka di sini untuk S sendiri itu memiliki massa atom sebesar 32,07 amu, kemudian O memiliki massa sebesar 16 amu, maka 1 kalikan dengan 32,07 ditambah dengan 2 kalikan dengan 16, 00 amu, maka sama dengan 64,07 amu. Begitu juga dengan untuk misalkan untuk kafein, di mana kafein ini memiliki sebanyak atom C-nya adalah 8, H-nya 10, N-nya adalah 4, dan O-nya adalah 2. Ya, ini adalah rumus struktur dari kafein. Maka kita jumlahkan saja, yaitu 8 kalikan dengan 12,01 amu untuk atom karbon. Kemudian H-nya adalah jumlahnya adalah ada 10 atom, dikalikan dengan 1,008 amu, ditambah dengan 4 kalikan dengan 14,01 amu untuk atom N, dan atom O-nya adalah jumlahnya ada 2 atom O dikalikan dengan 16 amu. Totalnya adalah sama dengan 194,020 amu. Berikutnya, kalau saya punya di sini adalah silver, atau di sini adalah perak ya, yang biasanya digunakan sebagai perhiasan. Maka berapa sih massa dalam 1 gram dalam 1 atom Ag di sini ya. Jadi di sini adalah kita diminta untuk menentukan massa dari 1 atom Ag, di mana massa itu rumusnya tadi adalah, kalau dihitung dari mol di sini ya, mol itu rumusnya sama dengan massa dibagi dengan AR ya, atau MR. Kalau mol dari unsur maka AR ya. Nah, berikutnya di sini, karena di sini adalah ada 1 atom Ag, maka 1 atom Ag, kemudian di sini ternyata tiap 1 mol Ag itu nilainya kalau kita hitung dari bilangan Avogadro-nya adalah 0,02 kali 10 pangkat 23, maka kita hitung 1 mol Ag itu nilainya adalah, kalau kita hubungkan dengan bilangan Avogadro, maka 0,022 kali 10 pangkat 23. Kemudian kalau kita hubungkan dengan
MR-nya atau AR-nya, maka AR dari atom Ag itu adalah 107 ya, 107,9. Di sini adalah gram dalam 1 mol Ag. Maka kita coba di sini. Ini kalau kita hitung ya, ini adalah 1 atom Ag, ini 1 mol, ini 1 mol Ag, kemudian di sini ini adalah 6,022 kali 10 pangkat 23, ini adalah untuk atom Ag ya. Nah, di sini atom Ag, di sini adalah atom Ag ya. Total yang di sini kita lihat tinggal membagi antara 107,9 gram Ag dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Maka nilainya adalah sama dengan 1,792 kali 10 pangkat min 22 Ag. Jadi ternyata gram berat dari satu atom perak atau Ag itu adalah sebesar 1,792 kali 10 pangkat min 22 gram ya, gram Ag. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk urea. Kita tuliskan dulu gram ureanya berapa. Kemudian mol dari urea, di mana 1 mol urea itu memiliki 60,06 gram. Itu di sini adalah dari MR-nya tadi ya. Berikutnya adalah kita hubungkan dengan mol, di mana yang ditanyakan adalah berapa jumlah atom hidrogen ya dalam urea di sini. Nah, jadi kita ingin menentukan berapa jumlah atom hidrogen. Nah, maka dari pertanyaan ini kita tentukan ada berapa mol untuk atom hidrogen di sini, ada berapa atom di sini dalam molekul senyawa urea di sini. Ternyata ada sebanyak 4 atom H ya, 4 atom H. Maka 4 mol hidrogen dibagi dengan 1 mol NH22 kali CO, ini adalah urea, dikalikan dengan kita hubungkan dengan atom H, yaitu dari bilangan Avogadro, yaitu di mana 1 mol H itu mengandung 6,002 kali 10 pangkat 23 atom H. Maka di sini kita tinggal mencoretnya, yaitu gram dengan gram, mol dengan mol, kemudian ini adalah mol H dengan mol H, kalau ini adalah mol CO dengan mol CO. Maka di sini tinggal 25,6 ya dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 60,06 sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen.